Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Selamat siang, pagi, sore, ya dimanapun Sobat Nesker berada. Hari ini kita akan bersama lagi di program 21 Pods tentunya, yang program yang unggulan dari Nesker TV Production. Kesempatan yang luar biasa ini kebetulan kakak, ini karena sedang pramuka kita panggilnya kakak saja. Kakak sedang berada di kegiatan musyawarah cabang Kuartir Cabang Brebes tahun 2024. Dan pada kesempatan yang luar biasa ini, kakak sudah bersama dengan seseorang yang luar biasa, seseorang yang punya pengalaman baik di pemerintahan, di kepramukaan, sudah malang melintang, khususnya di Kuarcap Brebes. Ini langsung saja saya perkenalkan, yaitu Kak Emastoni Ezam. Bagaimana Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Masih semangat ya Kak? Semangat. Alhamdulillah. Ini Kak Emastoni ini adalah Ketua Kuartir Cabang Brebes dari 2014 ya Kak? 2014 sampai 2024. Beliau sudah 2 periode dan ini kebetulan ngucap dan barusan ya Kak? Pernyataan demisioner ya Kak? Ya, barusan sampai Iya. Gimana Kak rasanya Kak? Ya, plong gitulah. Tugas pramuka itu berat ya. Oh iya Kak. Kelihatannya ringan tapi ternyata berat. Sehingga saatnya saya demisioner, alhamdulillah plong lah rasanya gitu. Berarti tinggal nanti menunggu siapa yang akan melanjutkan ya. Ya. Oke, sebelumnya Kak, biar ini Sobat Nesker, kami menyebutnya Sobat Nesker ya. Untuk penonton-penonton kami, kebetulan ada siswa kami, juga ada penonton dari umum dan juga mungkin warga Gerakan Pramuka di Kabupaten Brebes, di Kuarcap Brebes, mungkin pengen mengenal dulu Kak perjalanan karir Kak Emastoni Ezam, atau dan juga perjalanan di kepramukaan Kak. Ya, dulu. Masih Kak Erwin. Jadi awal saya ikut pramuka itu sudah lama ya, selama 15 tahun ada, lebih malah. Karena awalnya saya masuk itu bukan pengurus tapi andalan ya. Andalan. Kenapa saya mau masuk pramuka itu? Saya diundang oleh pramuka mewakili dinas waktu itu, dinas pendidikan. Ada sesuatu yang menohok saya, penerimaan kuartir cabang tergiat, ada punakawannya. Oh gitu. Mas Jono, Mas Maliki, Mas Dowol, Mas Anto, itu lucu loh, pramuka ini anak kayak gini ya gitu ya. Hingga saya ingin mengikuti pramuka, kayak apa baik sih kok ternyata rame. Nah setelah itu saya dari andalan. Kemudian berarti kalau dihitung kita sudah 20 tahun ikut pramuka. Oh berarti udah bertahun ya Kak? Kemudian beberapa saat 5 tahun saya menjadi sekretaris cabang. Namanya ketua cabangnya Pak Agung. Oh Kak Agung. Agung Diantoro. Nah selama saya jadi sekretaris, saya mengetahui, walaupun saya tidak mengikuti diklat, saya mengetahui pramuka ternyata seperti ini, lebih mendidik dengan karakter, mendidik karakter dengan santai, terutama di alam terbuka ya, dan dengan kegembiraan, kesenangan ya. Sehingga saya yakin manakala seseorang dididik dengan senang ya, pasti akan mengingat terus-menerus apa yang disampaikan oleh pembinanya atau pelatihnya atau mungkin gurunya ya. Itu yang di pramuka seperti itu. Sehingga saya mulai tertarik. Akhirnya pada saat itu ada muscap, saya menjadi ketua Kuarcap tahun 2014 itu. Berarti menggantikan Kak Agung ya? Kak Agung. Iya, Kak Agung demisioner Kak Agung ya. Berarti memang dimulai dari andalan ya kayak terus sampai di sekretaris Kuartir Cabang dan jadi ketua Kuarcap ya. Berarti 10 tahun 2 periode ya Kak? Dua periode. Ketua Kuarcapnya saya 2 periode. Kak ini kan mungkin kalau adik-adik pramuka atau yang aktif di Gerakan Pramuka mengenal kayak Mas Tony ini adalah sebagai ketua Kuarcap gitu. Kalau mungkin di kedinasan Kak dimulai dari mana karirnya? Ya. Asalnya dari mana gitu biar kenal juga gitu. Di kedinasan saya memang malam melintang seperti Mas Erwin katakan ya, katakan. Saya sudah promosi, mutasi, rotasi itu 13 dinas
13 dinas ya. Ya, dan seluruhnya saya masuki dari dinas pendidikan, dari dinas keuangan, dari dinas pasar, ya, dinas yang lain, dinas pemerintah Pemda, dinasnya orang-orang lurah dan sebagainya. Akhirnya saya menjadi sekretaris daerah. Luar biasa. Puncak karir ya kayak. Puncak karir. Orang PNS nomor 1 kalau itu kan ya. Ya, PNS nomor 1. Paling tinggi sudah nggak ada lagi itu. Bapaknya PNS. Bapaknya PNS, betul sekali. Jadi memang di permukaan tadi pengalamannya luar biasa, dari andalan, dari ini di pemerintahan, di birokrasi juga luar biasa. Saya tahu sekali ketika kayak Mas Tony ini kunjungan kemanapun, kalau saya di Salem ya, Salam. tahu. Ya, saya tahu itu kemarin pas pelantikan. Camatnya ada acara, langsung telepon. Ini saya mau datang langsung membatalkan. Luar biasa. Saking menghormatinya dengan kayak Mas Tony ini, sampai Pak Camatnya membatalkan acara gitu. Karena memang beliau ini di birokrasi, karirnya moncer lah ibaratnya gitu ya, kayak jarang PNS yang bisa sampai sekda, dan beliau salah satunya. Dan putra asli daerah Brebes nih, PA, Brebes asli. Brebes asli. Iya, Brebes asli, kota Brebes juga ya. Oke, Kak, bicara tentang pendidikan kepramukaan, kita tentunya tidak lepas dari yang namanya kegiatan untuk anak muda ya. Ya, betul. Di Warsa Pendidikan ada kegiatan untuk bina muda gitu. Mungkin bisa nggak apa yang sudah dilakukan, program kerja, atau mungkin bahkan prestasi yang diraih Kuartir Cabang Brebes selama kakak menjabat ketua Kuartir Cabang? Beberapa prestasi banyak ya, tapi karena banyaknya saya lupa. Yang jelas tergiat 2 di Abdimas dan Humas itu dari provinsi ya. Kemudian juga berikutnya penghargaan dari provinsi juga ya. Jadi yang lain-lain kejuaraan itu banyak sehingga saya lupa. Saking banyaknya tag ya, tidak satu persatu tidak saya sampaikan ya. Yang jelas banyak sekali. Terus banyak sekali, memang saya juga menjadi saksi banyak sekali. Brebes ini salah satu Kuarcap yang memang beberapa kali meraih penghargaan tergiat, terutama di Abdimas Humas, dan juga tidak kalah juga di Bina Mudanya ya. Bina Muda. Ya, kita juga pernah mengadakan pesta siaga ya kayak. Pesta siaga. Ya. Binwil ya dulu ya. Pesta siaga di Binwil ya. Binwil kemarin baru kemarin ya. Di Banyumas dan Pekalongan dijajikan satu ini. Oh iya, barat ya kayak. Nggak bisa wilayah barat. Itu untuk Bina Mudanya. Terus juga perkemahan juga sering ya kayak untuk perkemahan sering ya. Saya tadinya memandang sebelah mata perkemahan apa tidak memberatkan para pramuka itu siswanya. Ternyata tidak. Di dalam perkemahan itu kita memperoleh banyak pengalaman dan juga pengetahuan ya. Di antaranya kerjasama yang baik antara regu satu dengan regu yang lain. Adanya tanggung jawab ya, karena mereka diberi peran masing-masing, ketua regu dan yang lain-lain, sampai pada peran yang paling ya tidak rendah, tapi penugasan di mana para pramuka itu disuruh untuk memasak. Mereka bertanggung jawab benar terhadap apa yang dikerjakan. Masaknya harus rampung ya. Kemudian lombanya harus menang dan sebagainya dan sebagainya. Ini pramuka memang mendidik sebuah karakter para pemuda untuk menjadi lebih baik. Jadi memang bagus ya, sesuai dengan tujuannya untuk memberikan karakter ya. Dan juga memberikan bekal tentunya di kecakapan hidupnya, biar mereka di lanjutan hidupnya bisa lebih baik gitu. Saya juga berkemah memang banyak, seperti yang bilang, banyak yang meremehkan, cuma efeknya luar biasa ya. Dan juga mendongkrak perekonomian loh Mas ya. Jadi mereka di kemahan misalnya di Kersana ya, itu para pedang kecil maupun royok ya. Nah itu menjadikan suatu pemasukan bagi mereka. Akhirnya kan mendongkrak perekonomian. Ketahuan waktu itu saya tanya langsung kepada pedagang-pedagang ya, sampai 1 miliar perputaran uang satu hari itu. 1 miliar? Ya,
dari para pedagang kecil itu. Kalau saking ramainya ya, Rame banget. Tadinya memang ada larang, ojo jangan jualan di sini mengganggu, saya larang. Jangan, biarkan mereka untuk berjualan itu, RW. Ya, yang penting sesuai aturan ya, sesuai yang disepakati. Memang betul di Brebes sendiri saya lihat memang setiap perkemahan itu ramainya luar biasa. Malah kayak pasar malam, kayak bancakan. Kayak pasar bancakan. Kayak bancakan. Karena memang itu waktunya interaksi antara peserta didik, orang tua juga ikut, masyarakat juga ikut. Dan itu ditunggu-tunggu eventnya setiap Agustus. Setiap Agustus. Iya. Di Harka itu hari pramuka. Di hari pramuka. Ya, berarti banyak sekali ya kegiatan di kuartir cabang ini, Pak. Dan juga pastinya di kuartir Ranting sendiri ya. Dan di kuartir cabang juga saya setiap tahun selalu pasti ada lomba LT ya, kayak setiap berapa tahun sekali ada Dian Pinru, Dian Pinsa, dan juga di kegiatan kepenegakannya itu. Kalau kami kan di SMK di kepenegakan ya, kepenegakan juga banyak. Jadi kalau kakak sendiri melihat kalau umur penegak itu seperti apa, Kak? Ya, SMA penegak ya SMP, SMA ya, SMA. Itu mereka berjiwa dari kecil sudah mempunyai karakter yang baik kan, sehingga apapun lingkungannya dia tetap seorang pramuka yang membawa karakter dari kecil kan. Coba kita lihat dari Penggalang misalnya ya, mereka kecil-kecil sudah bisa menunjukkan ini loh obat-obatan jahe, kencur dan sebagainya, karena itu dirombakan Mas, dirombakan sehingga mereka hafal betul apa yang namanya kencur, untuk apa mereka tahu. Inilah pramuka, jadi mendidik sekecil-kecilnya itu. King lah itu ya. Juga kayak tali temali juga banyak yang meremehkan, ternyata itu berguna sekali ya, guna banget untuk kecakapan hidup itu. Minimal kemandirian mereka akan terasa di lomba-lomba itu, terutama di Penggalang, Penegak. Nah tadi sudah di kegiatan Bina Mudanya, kalau di Binawasa ya kayaknya kita kan Binawasa. Secara prinsip gerakan pramuka harus bisa mempersiapkan pembina-pembina yang punya kualifikasi mahir dasar lah minimal untuk menjadi pembina. Yang di Brebes ini kan peserta didik itu luar biasa banyak sekali yang minat di pramuka, bukan yang di data ya kayak, cuma yang memang betul-betul minat banyak sekali memang. Itu apa usaha atau yang sudah dilakukan kuartir cabang khususnya selama 10 tahun ini? Selama 10 tahun ini kita sudah mengadakan kursus mahir dasar dan sudah banyak sekali, kemudian dilanjutkan yang kursus mahir lanjutan, kemudian pelatih dikandung masuk agar pembina-pembina itu mengetahui pengalaman pramukaan, sehingga mereka menyampaikan kepada anak didiknya di pangkalannya masing-masing sesuai aturan pramuka yang kita laksanakan itu. Iya, karena salah satu di metode pramukaan adalah kehadiran orang dewasa. Kan? Pastinya orang dewasa itu harus punya kualifikasi. Dan saya lihat juga di zamannya Kak Mas Ton ini luar biasa, KMD banyak sekali ya. KMD banyak. Kemarin penutupan di Salem ya Kak? Terakhir yang di Salem. Termasuk saya juga produk KMD-nya eranya Kak Mas Ton itu 2014, saya KMD 2016, 2021 dikirim KPD. Kemarin alhamdulillah, terima kasih Kak, saya disponsori untuk KPL 2024 kemarin atas dari Kuarcam. Dengan itu pun kita memilih-milih ya, jadi menyeleksi mana sih yang terbaik, kemudian antara Wakabina Wasa, kemudian sekretariat, kemudian gongnya saya, misalnya Kak Erwin karena apa mereka menyampaikan ini, kemudian saya putusan oke, Kak Erwin aja yang berangkat gitu. Saya gratis kemarin nggak ada semua. KPL saya gratis dibiayai kuartir cabang untuk KPL di Karanggeneng kemarin, walaupun pelaksanaan opus di Klatnas. Alhamdulillah lulus Kak. Ya. Ini sudah kegiatan luar biasa. Pengembangan kemarin saya jadi pinsus Kak di Salem. Alhamdulillah. Dan tinggal untuk laporan. Jadi berarti kuartir cabang luar biasa sudah mengupayakan untuk pendidikan anggota dewasa, tidak main-main ya Kak. Padahal Brebes kan luas ya Kak. Luas ya. Salah satu daerah terluas di Jawa Tengah. Ya, luas di samping Cilacap ya. Dan juga budayanya beda-beda ya Kak ya. Budayanya beda-beda ya. Sampai logat bahasanya pun kan ada Sunda, ada Jawa, ada Losarian. Ada 3 dialek bahasa di Brebes itu. Tapi alhamdulillah Brebes kompak ya Pak. Kompak. Jadi kuartir cabang Brebes memang punya wilayah luas, ada 17 kuartir ranting ya Pak ya.
yang memang perlu kita kembangkan dan berikan apresiasi untuk kegiatan-kegiatannya. Untuk kegiatan ini, yang terakhir mungkin kegiatan kalau pramuka kita selalu berbicara tentang bagaimana kepedulian gitu. Mungkin beberapa, apalagi berbes daerah rawan bencana ya guys, sudah semuanya wajib untuk membantu, mungkin bisa terjun langsung di daerah rawan bencana tersebut. Karena itu daerah rawan bencana, saya bentuk pramuka peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap bencana dan sebagainya. Sehingga kalau ada bencana, insya Allah mesti ada anggota pramuka, walaupun kadang-kadang tidak memakai pakaian pramuka karena tergesa-gesa untuk segera bisa membantu mereka-mereka yang terdampak. Seperti kemarin saat longsor di Salem 2018 juga kan, teman-teman semua ada dari Kuartir Nasional, Kuartir Cabang, bahkan Kuartir Cabang tetangga Banyumas juga ikut meluncur karena memang kepeduliannya luar biasa. Saya waktu itu double keluarga, saya ditugasi sebagai sekda dan saya juga Kakwarja, sehingga saya bermalam di sana. Iya betul ya, tahu ya gitu. Ya, memang saat itu luar biasa, itu hampir semua relawan termasuk dari pramuka, karena memang itu salah satu tugasnya adalah mengambil masyarakat sehingga harus terjun langsung. Waktu itu kan bencana ada dua, di Salem dan di Losari banjir. Gitu. Saya kontak-wating, saya masih di Salem sebagai sekda, saya disuruh pulang untuk menuju Losari karena Losari banjir. Ya, subuh-subuh saya harus pulang. Nah, lewatnya kan angel, di Bantar kamu ada longsoran juga sedikit. Akhirnya saya lewatnya Majenang. Ya. Sekali. Ya karena memang Brebes salah satu yang memang rawan bencana ya. Bencana rawan bencana. Ada kalau di pegunungan di Salem di dekat saya ya longsor, di daerah sini banjir lah. Depan bencananya sudah tidak ada lah. Iya mudah-mudahan ya kayak mudah-mudahan ini, karena memang tapi ini memang peran pramuka luar biasa. Dan di dapur umum, saya juga dulu mengerahkan teman-teman pramuka di dapur umum kan. Saat itu kita pernah dijadikan dapur umum di sini oleh Pemda. Di sini ya. Pas banjir ya. Pas banjir ya. Oh iya, enggak. Memang luar biasa. Saya nggak tidur dengan bupati keliling melihat lokasi banjir. Saya jam 2 masih di Kuarjab memantau apa yang perlu dibantu oleh Pemda untuk bisa membantu mereka-mereka yang terkena musibah. Ya, jadi itu beberapa kegiatan di kepramukaan. Waktu sebelum Brebes ada dari Bina Muda, ada Bina Wasa, ada Abdi Mas Humas ya kayak. Belum yang lainnya ada juga kegiatan-kegiatan lainnya, kesakaan juga aktif. Kesakaan juga ada. Kesakaan juga aktif. Jadi itu tentang Kuartir Cabang Brebes ini KRW di Abdi Mas Humas. Kita musola ini itu kan tanahnya wakaf. Kita jalin hitungan baik, akhirnya seseorang memberi wakaf pada pramuka untuk dijadikan musola itu. Kemudian waktu itu saya masih sekda Gampang. Untuk mobilisasi apa? Saya ambil mobil ya untuk bisa mobilisasi kemana-mana. Itu kayak mobil yang FPV ya kayak. Wah, cepet banget. Maaf. Tapi mau mobilisasi. Saya ingat kayak ini yang masalah ini luar biasa, gotong royongnya warga gerakan pramuka ya. Ya, waktu itu 1.000 satu batas 1.000 gitu. Iya, istilahnya. Alhamdulillah jadi musola, dan kalau kegiatan di sini lo jauh lagi dari tempat ibadah lah. Iya. Pertama dipakai saya ingat KML saya kak. Oh gitu ya. 2016 ya KML saya itu. Itu pun bantuan masyarakat juga. Kentengnya kurang, kita menghubungi Dedi Jaya. Kemudian keramiknya kurang, kita menghubungi Kaji Umar. Kemudian kita semen dan sebagainya kurang, kita menghubungi Kaji yang bawang itu apa? Beni ya, itu. Akhirnya ya alhamdulillah terrealisir. Ya, karena pramuka juga milik semua ya, milik masyarakat juga, atau masyarakat banyak yang menjadi pengurus di gerakan pramuka. Waktu itu ada keuntungan karena saya Kuarjab kemudian sekda. Oh iya, nanti saya bantu ini. Ya, jalur orang dalam. Jadi ada kekuatan yang menggerakkan itu, dan lewat KMS tahun ini banyak sekali
program-program yang memang luar biasa. Yang belum Buper ya kayaknya. Bupernya, Buper di Bumi Ayu kemarin menjanjikan ada tanah 2 hektar. Oh gitu. 2 hektar yang akan dijadikan Buper kerjasama dengan desa. Jadi Bupernya di Kakwaran sana dan juga orang-orang sekitar menyumbangkan untuk Buper dikelola oleh desa ya. Tapi bekerja sama dengan Warcam ya. Wah, luar biasa nih kalau Brebes punya Buper udah enak. 2 hektar luas sekali ya. Memang Buper kita belum punya yang representatif dan Buper sendiri. Jadi pasti banyak kegiatan ya. Kali gua Malahayu ya. Malahayu di mana? Malahayu andalan. Iya. Ada kegiatan cabang. Kayaknya mungkin bisa berikan pesan untuk kami yang muda-muda ini, untuk adik-adik peserta didik juga, agar bisa terus semangat dan berbakti di gerakan pramuka. Jadi pramuka itu sifatnya kemanusiaan dan gotong royong ya, saling membantu. Jadi misalnya ada satu usaha, kita dibantu oleh saudara kita lagi, sehingga orang-orang yang masuk pramuka harus punya kepedulian terhadap lingkungan itu. Dan orang-orang yang masuk di gerakan pramuka harus punya waktu. Saya dulu waktu sekda juga, saya sebagian pramuka juga harus berbagi dengan baik. Itu kayak ini biar semangat untuk kita yang memang sudah selalu aktif di pramuka ya, mengambilkan diri di pramuka. Harus punya kepedulian. Ya kok. Kayaknya mungkin itu saja. Mas Tony, terima kasih atas waktunya. Yang itu tegang satu lagi yang ditemukan KM Mas Tony di pramuka yang bisa berubah di Mas Tony. Kira-kira apa Kak? Yang antik memang ya. Saya di pramuka, sebuah organisasi sosial, organisasi massa ya, organisasi kepaduan. Saya menemukan sehingga karir saya itu menanjak, benar. Saya dibuang kemana-mana, yang prinsip saya di sini senang, di sana senang. Saya waktu itu kepala DPPKAD, SKPD yang paling top lah, karena membidangi keuangan se-Kabupaten Brebes. Saya dibuang ke KB, ya. KB kan yang ngurusi sebagian toka orang ya. Kemudian di situ saya dibuang lagi ke Bapermades. Tapi saya prinsipnya begitu, di sini senang, di sana senang, di mana-mana kita senang. Akhirnya ya saya dijanjikan sekda itu. Luar biasa. Di samping takdir. Luar biasa. Berarti bukan hanya lagu itu ya? Iya, bukan. Di sini senang itu harus diterapkan di kehidupan itu dah. Iya, benar. Yang penting kan bahagia ya. Kalau Badan Paul juga menyatakan kita harus bahagia. Gitu. Ya mungkin luar biasa dari pesan-pesan KM Mas Tony tadi. Yang penting satu yang saya ingat yang terakhir. Di sini senang, di sana senang. Di mana-mana kita harus senang. Tidak hanya lagu, tapi ini bisa menjadi prinsip hidup kita, bisa menjadi semangat untuk kita agar jangan sedih ketika dimanapun kita berada ya kita harus senang. Iya. Oke, terima kasih Kak. Mohon maaf pengganggu waktunya. Selamat menikmati pensiunnya dengan tenang ya kan sekarang ya. Draplong sudah di komisioner, mudah-mudahan Wartir cabang Brebes bisa lebih hebat, lebih baik dan melanjutkan hal positif yang sudah dimulai kan Mas. Terima kasih. Itu adik-adikku sekalian, ada pemirsa Nesker TV, sobat Nesker TV dimanapun berada. Demikian 21 Pods pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan memberikan inspirasi, memberikan semangat untuk kita yang muda untuk lebih bisa bersemangat dalam kehidupan. Itu saja. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam pramuka. Salam.